Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Sabtu 23 April 2022. Sari berita jelang Hari Raya, PT PLN Area Flores bagian Barat pastikan pasokan listrik aman. Dukung KTT G20, Pemkab Manggarai Barat gencar benahi infrastruktur di Labuan Bajo. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sudi. Kita awali berita pertama, PT PLN Flores bagian Barat memastikan kesiapan pasokan listrik dalam kondisi aman menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Laporan Rovinus Wula. PT PLN Flores bagian Barat memastikan kesiapan pasokan listrik dalam kondisi aman menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. PLN akan memaksimalkan operasional pembangkit untuk mendukung masyarakat dalam merayakan Idul Fitri tahun 2022. Manajer PT PLN Area Flores bagian Barat, Dery Prasetyo Utomo, Rabu 22 April 2022 mengatakan, dalam waktu dekat menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah, tentunya PT PLN Area Flores bagian Barat akan memastikan pada saat melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Fitri, seluruh masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman. Dery menjelaskan untuk tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri khususnya dalam wilayah kota Ende, PT PLN Area Flores bagian Barat telah membentuk tim siaga yang akan menempatkan petugas pada lokasi-lokasi pelaksanaan sholat Id, termasuk menempatkan genset untuk membackup sehingga ada suplai listrik ketika ada gangguan, maka ada backup dari genset. Kami dari PLN sudah mempersiapkan tim siaga untuk memastikan acara tersebut nantinya berjalan dengan baik dan lancar. Sementara lokasi-lokasi titik siaga yang kami identifikasi itu ada 8 titik dan semuanya kami siapkan tim di situ serta tim double supply gitu. Jadi ada backup genset, ada dari sistemnya dari PLN sendiri. Lebih lanjut, Dery mengatakan menjelang Idul Fitri, PLN memastikan seluruh masyarakat menikmati listrik yang andal dengan harapan masyarakat bisa beribadah dengan khusyuk dan menikmati momen berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Bagi masyarakat sendiri tentunya di rumah pasti setelah selesai sholat Id mengunjungi keluarga-keluarga, berkumpul bersama, dan PT PLN Flores bagian Barat pastikan kondisi listrik berjalan baik dan lancar. Untuk memastikan pasokan listrik aman, PLN tidak hanya memaksimalkan operasional pembangkit listrik, tetapi juga menyiapkan suplai cadangan dengan menyiagakan genset. RRI Ender Rovinus Wula melaporkan. Dalam mendukung penyelenggaraan KTT G20, Pemkab Manggarai Barat gencar benahi kesiapan infrastruktur di Labuan Bajo. Selengkapnya Feriso melaporkan. Koordinasi dan kolaborasi bersama pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk memastikan persiapan infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi penyelenggaraan KTT G20 dan beberapa ruas jalan di Kota Labuan Bajo terus gencar lakukan Pemkab Manggarai Barat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Mabar Yosep Suhandi ST kepada RRI Rabu pagi. Menurutnya terkait infrastruktur jalan saat ini sudah siap, tinggal pembenahan saja termasuk objek-objek wisata seperti Batu Cermin, Puncak Waringin dan juga objek wisata lainnya. Terkait anggaran yang digunakan dalam membangun infrastruktur tersebut berasal dari dana APBD Provinsi dan APBD Manggarai Barat serta bantuan dari pihak swasta. Selain infrastruktur jalan, pihaknya juga telah menyelesaikan pembangunan pipa drainase serta saluran pembuangan yang telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR melalui Satker Jalan pada tahun anggaran 2020. Pastinya prioritas kami dalam hal ini adalah memastikan bahwa kemantapan fleksibilitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi-lokasi penyelenggaraan kegiatan sudah benar-benar siap untuk digunakan. Terkait infrastruktur jalan, yang jelas kita sudah siap. Sekarang ini tinggal pembenahan saja, termasuk objek-objek wisata antara lain Batu Cermin, Puncak Waringin, juga ke tempat objek-objek wisata lainnya. Selaku dinas terkait, pihaknya juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sekaligus mendukung penuh pembangunan yang dilakukan, dan menurutnya pemerintah pusat sangat memberikan perhatian yang begitu tinggi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya penanganan terhadap peningkatan jalan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi yang begitu konsen dalam
dalam mempersiapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Sehingga hari ini kami boleh menyaksikan sekaligus menikmati perubahan yang begitu nyata dari dampak pembangunan yang terjadi. Untuk diketahui dalam meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Provinsi NTT Ditjen Cipta Karya juga telah melakukan penataan Gua Batu Cermin melalui pembangunan sejumlah fasilitas seperti amphitheater dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal dengan harapan mampu mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. RRI ND Feriso melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, dalam penghentian siaran analog atau analog switch off tahap 1 di Provinsi NTT akan jatuh pada tanggal 30 April 2022 pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua KPID NTT Frederikus Royanto Bau kepada RRI dalam Lintas ND Pagi Jumat 22 April. Dia mengatakan pada tahap pertama masyarakat NTT khususnya di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Malaka, dan Belu akan segera menikmati layanan siaran televisi secara digital. Sedangkan di tahap 2 mendatang di wilayah TTS. Sementara untuk wilayah Flores, nantinya TVRI ND ditunjuk untuk membangun infrastruktur digital. Ya, misalkan wilayah Timur, selama ini kan ada TV-TV yang ada di wilayah Timur. Itu yang siaran analognya dimatikan untuk digital. Lalu untuk lokasi yang selama ini belum dapat siaran TV, blank spot, ya ada beberapa wilayah. Nanti setelah ASO ini akan dibangun infrastruktur TV digital oleh TVRI. Masyarakat yang selama ini menggunakan parabol atau TV langganan tidak akan terdampak dengan analog switch off. Artinya Bapak Ibu masyarakat NTT di wilayah Flores, wilayah Sumba yang tidak kena ASO itu tetap menikmati dengan menggunakan parabol itu atau TV langganan, TV kabel. Ada 6,7 juta masyarakat miskin yang terdaftar dalam data dari Kemensos akan mendapatkan set-top box gratis di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk NTT itu mungkin tidak sampai ya. Kemarin di Belu itu ada 9 ribuan set-top box yang akan dibagikan. Malaka itu ada 11 ribu. Jadi Bapak Ibu yang berhak nanti akan didatangi langsung oleh petugas kantor pos, menyerahkan STB sesuai nama Anda, lalu petugas akan langsung memasang. Dalam rangka memastikan kesiapan lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID NTT melakukan kunjungan ke TVRI NTT sebagai salah satu penyelenggara multiplexing di NTT. Selain Metro TV dan MNC TV pada Kamis 21 April 2022 lalu. Saat ini sudah ada beberapa lembaga penyiaran penyelenggara konten yang telah menyewa slot multiplexing TVRI, antara lain Kompas TV, Net TV, RTV yang akan disiarkan melalui transmisi Oben. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kartini dapat dikatakan sebagai tokoh pembaru di bidang pendidikan perempuan yang memiliki terobosan dalam mengajarkan pentingnya arti pendidikan bagi perempuan. Perjuangannya tersebut berhasil memberikan perubahan bagi perempuan menuju pemikiran yang lebih maju, bahwa semestinya perempuan juga harus memiliki peranan penting dalam lingkungan sosial mereka. Laporan Veranda Garus. Bagaimana menjadi Kartini zaman sekarang. Jangan hanya dikenal, tetapi harus melakukan, terus perjuangkan mimpi-mimpi Ibu Kartini kita. Kehidupan pendidikan sangat penting bagi perempuan saat ini. Tidak hanya pendidikan akademik, melainkan juga pengetahuan tentang nilai kehidupan. Hal tersebut disampaikan Ketua Dekranasda NTT dan anggota DPR RI Juli Sutrisno Leskodat kepada RRI dalam dialog pengarus Taman Gender Spesial Program Hari Kartini, Kamis 21 April 2022 kemarin. Sebagai Bunda Literasi Baca Nusa Tenggara Timur, dirinya sangat konsen terhadap pendidikan di wilayah tersebut. Apalagi sumber daya alam dan budaya di NTT sendiri sangat kaya, namun SDM di wilayah tersebut bisa dibilang belum berdaya saing. Bukan karena tidak mampu, akan tetapi ruang bagi perempuan sendiri masih dibatasi. RRI ini sangat getol sekali untuk memberitakan apapun perkembangan di Nusa Tenggara Timur. Karena perempuan tergolong, udah, dia dilahirkan memang untuk, ya kan, lalu wawasannya juga kurang, seperti itu. Makanya jadi nggak ada gunanya untuk, mohon maaf, perempuan tidak bisa sekolah. Karena perempuan tergolong, udah, dia dilahirkan memang untuk menservis dan kebanyakan untuk di dapur, seperti itu. Jadi nggak ada gunanya untuk sekolah. Jadi menurut Bunda sekarang di zaman now ini,
sekolah itu penting untuk bisa mengikuti membangun potensi yang ada, karena kalau tanpa pendidikan sehingga mereka ini kepercayaan dirinya kurang, lalu wawasannya juga kurang, seperti itu. Senada dengan Ketua Dekrenas di NTT, Wilat NTT Chairperson Juliane Esdamu CMILT menambahkan, wanita juga harus merdeka secara pendidikan. Ketika perempuan sadar akan potensi yang dimiliki, maka kesempatan untuk dirinya akan terbuka. Menurutnya, perempuan dan pendidikan harus bisa dibuktikan dengan tindakan. Salah satu permasalahan yang dianggap paling berat untuk perempuan ialah rekognisi pendidikan untuk perempuan. Realitas yang dijumpai, perempuan selalu dipandang sebelah mata. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan terhadap perempuan masih tergolong rendah. Education is the basic yang perempuan harus miliki. Dan perempuan harus memiliki kemerdekaan belajar. Ya, belajar itu tidak mesti harus di sekolah. Banyak sekarang orang tuh berhasil karena dia bebas belajar dari mana aja. Masuk di zaman era digitalisasi saat ini, internet menjadi salah satu potensi di mana orang bisa belajar banyak hal dan bisa menjadi orang hebat di bidangnya gitu. Dengan pendidikan, perempuan diharapkan memiliki kesadaran akan masa depan dirinya. Kualitas pendidikan yang baik diharapkan bisa menjadi sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu bersaing di era globalisasi. Perempuan juga sudah memiliki kesempatan untuk berada di depan dalam segala hal. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kepolisian Resort Lembata kembali menggelar gerai vaksin presisi dalam rangka percepatan pencapaian target vaksinasi booster di wilayah Kabupaten Lembata. Kapolres Lembata AKBP Dwi Handono Prasanto SIK mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus membuka gerai vaksin presisi secara serentak sejak Kamis 21 April 2022 lalu dengan sasaran masyarakat umum dan pelayan vaksin yang diberikan mulai dari dosis 1, 2, hingga booster. Kapolres Lembata juga mengungkap akan menginstruksikan kepada Kapolsek jajaran dan juga menghimbau melalui media sosial sehingga seluruh masyarakat Lembata bisa mengikuti vaksinasi booster. Kapolri Dwi Handono juga mengungkapkan tidak ada masalah jika masyarakat yang sedang berpuasa dan divaksin karena orang yang berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa sesuai dengan Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lembata, Abdul Samad, yang juga mengungkapkan bahwa masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk tidak perlu takut dan khawatir untuk divaksin COVID-19 dalam keadaan tengah berpuasa, karena vaksin COVID-19 telah dijamin aman, halal, dan tidak membatalkan puasa. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Pertanian pada musim tanam Oktober 2022 sampai Maret 2023 telah mempersiapkan lahan seluas 5.000 hektar untuk penanaman jagung. Laporan Suimam. Penanaman jagung seluas 5.000 hektar ini menggunakan sistem pola kemitraan dengan modalnya disuntik dari Bank NTT bersama off-taker selaku pembeli yang bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian. Demikian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND, Insinyur Marianus Alexander kepada RRI Jumat 22 April 2022 di ND. Dijelaskan selama tahun 2021 untuk tanaman jagung hasil produksinya bisa mencapai 4 ton per hektarnya. Jadi untuk tahun ini lahannya sudah dipersiapkan untuk penanaman bibit jagung sehingga target hasil produksi bisa mencapai 7 ton per hektar. Di 21 kecamatan, karena kalau menanam di musim tanam Oktober dan Maret itu kan ada musim hujannya, sehingga wilayah-wilayah lahan kering itu yang kita harapkan bisa mensupport kan lokasi sasaran yang tidak tertanam itu untuk kita tanami jagung. Kita motivasi petani-petani kita untuk menanam jagung. Dikatakannya dengan musim tanam Asep April-September di tahun ini dan Okmar Oktober 2022 sampai Maret 2023 tentu bisa dilaksanakan dengan baik oleh kelompok-kelompok tani yang menjadi sasaran di bawah bimbingan daripada petugas penyuluh teknis di lapangan, sehingga yang diharapkan prosesnya bisa berjalan dengan baik, yakni tanamnya tepat waktu, menggunakan benih unggul, hasilnya maksimal, serta bisa memenuhi kebutuhan para petani dan masyarakat Kabupaten ND pada umumnya. Dan itu hanya dengan sumber daya manusianya yang baik untuk mengelola itu dengan potensi-potensi yang ada itu untuk bisa menghasilkan produksi yang baik dari usaha pertanian mereka. Ia melanjutkan penyediaan lahan tersebut merupakan upaya penanaman bibit jagung dan masuk dalam program tanam jagung panen sapi TJPS yang dicanangkan oleh Gubernur NTT sebagai upaya mendongkrak ekonomi rumah tangga petani melalui produksi jagung yang tinggi dan mendorong petani bisa membeli sapi atau ternak lainnya.
Berita terakhir. Dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terus melakukan promosi agar perempuan harus berani bicara ketika dirinya mengalami sebuah kekerasan dalam kehidupannya. Laporan Rosada Lima. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini terima kasih inisiasi dari RRI atas dialog interaktif hari ini, karena ini adalah salah satu bagaimana upaya kita untuk mempromosikan bahwa perempuan itu harus berani bersuara. Data yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PP dan PA Republik Indonesia menyebutkan penyebab masih banyaknya perempuan tidak berani bicara ketika mengalami kekerasan karena tidak memiliki posisi tawar dalam lingkungannya, tidak memiliki modal pendidikan ketika berada dalam ruang publik, dan tidak memiliki modal ekonomi. Hal ini pula menjadikan angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat tinggi. Demikian disampaikan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak Kementerian PP dan PA Republik Indonesia, Valentina Ginting, dalam spesial dialog Hari Kartini bersama Pro 1 RRI ND terkait perempuan merdeka KDRT dan kekerasan seksual. Dikatakan Valentina, hasil survei pengalaman perempuan untuk kategori usia 16 sampai 64 tahun yang dilakukan pihaknya pada tahun 2021 menyebutkan ada 1 dari 4 perempuan Indonesia pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Dari hasil tersebut juga menyebutkan ketika mengetahui ada jalur hukum yang bisa memberikan pembelaan, hampir sebagian besar dari mereka berani untuk melapor. Inilah yang menjadi tugas semua stakeholder yang ada untuk terus melakukan promosi agar perempuan berani bicara. Jadi ini bukan hanya tugas dari satu pihak saja, tapi ini semua tugas dari semua stakeholder yang ada. Jadi mulai dari pemerintah sampai di tingkat masyarakat terkecil, termasuk keluarga, ini adalah tanggung jawab semua. Nah, untuk itu saya sini menyampaikan sangat berterima kasih ya dengan RRI, karena ini adalah salah satu tempat buat kita untuk bisa mempromosikan bahwa ada jalur hukum yang bisa menyampaikan bahwa mereka harus berani bicara. Ada tempatnya, ada wadahnya. Lebih lanjut, Valentina kemukakan sejak tahun 2020 hingga 2024, dari 5 isu prioritas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Kementerian PP dan PA, 1 diantaranya adalah menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga diberikan penambahan tanggung jawab tugas dan fungsi dengan menyiapkan layanan dan rujukan akhir, di mana jika provinsi tidak memiliki SDM untuk menanganinya, maka layanan akan diberikan oleh pusat. Selain itu, kata Valentina, pihaknya juga telah menurunkan sejumlah dana alokasi khusus ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada dipergunakan untuk pembiayaan visum, bantuan pendampingan hukum, dan layanan pendampingan psikologis. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Sekian Warta Berita produksi hari ini. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Berita produksi RRI ND.